Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil aw gharibun. Shadaqallahul adzim. Kita bersyukur pada Allah hingga pada pagi hari yang cerah ini kita oleh Allah masih dikasih yang namanya kenikmatan hidup, ya. Dan kenikmatan hidup ini merupakan anugerah terbesar dari Allah Ta'ala. Lebih-lebih kita gunakan untuk berbuat amal kebajikan, ya, dimana Allah akan menanyakan apa-apa yang telah kita lakukan, ya, selama kita hidup. Jadi hidup ini bukan gratis, hidup ini bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi Allah menjadikan ini tidak biasa alias luar biasa, ya. Di dalam ayat tadi yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, ya. Di satu ayat itu ada dua perintah takwa, berarti penting sekali ini. Jadi perintah takwa ada penting, apalagi satu ayat dua perintah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu takut kepada Allah atau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap dari kalian itu memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Ligodin itu ayat yaumul qiyamah, ya. Jadi Allah sudah mengingatkan berkali-kali bahwa manusia itu harus mempersiapkan bekal besok di yaumul qiyamah. Kemudian ayat itu masih satu ayat, ya, wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah atau takutlah kalian pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha khabir, memberikan kabar bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan, ya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu pada dasarnya Allah merekamnya, ya. Allah sendiri sudah menyaksikan di Sidratul Muntaha. Jadi singgasana Allah yang langit ketujuh, atasnya langit ketujuh, ya. Jadi Allah di sana bersemayam, jadi hanya Allah yang tahu, ya. Kalau manusia kan duduk, ya, tapi Allah kan tidak serupa dengan manusia, ya. Dan itu pun supaya manusia lebih iman lagi apa? Allah kasih yang namanya penjelasan lewat malaikat. Jadi ada malaikat kanan, ada malaikat kiri, Raqib dan Atid, ya. Jadi ada malaikat pencatat amal. Makanya di situ pakai innallaha, sesungguhnya Allah itu takkid menegaskan bahwasanya Allah khabirum, memberikan kabar bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan, ya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu Allah Maha tahu, ya. Makanya dalam ayat lain yang anak-anak kita sudah hafal, ya. Jadi famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau barang siapa yang berbuat kebajikan sekecil dzarrah, ya. Jadi dzarrah ini contoh, ya. Contoh yang paling kecil, ya, contoh ini. Jadi ketika Pak Udin ini mendengar kabar dari Pak Joko misalnya. Gimana kabarnya Pak Joko? Ya, ini kan menanyakan sesuatu yang sederhana, ya. Tapi karena niatannya Ustadz Udin ini pengen berbagi bahagia, maka dia dapat pahala, ya. Kemudian ketika ditanya, oh, alhamdulillah kemarin dapat rezeki. Nah, Pak Udin juga bilang alhamdulillah, ya. Jadi ucapan alhamdulillah diiringi dengan kebaikan itu mungkin kita menganggapnya sederhana, tapi di sisi Allah enggak sederhana, itu luar biasa, karena Allah memang suka dipuji dan memang harus dipuji, ya. Suka dipuji itu artinya memang Allah layak, dan memang, ya, karena dia memiliki segala-galanya, ya.
Makanya kalau kita punya mendapatkan rezeki, mendapatkan ilmu ya, rezeki itu luas ya. Bisa berbentuk harta, bisa berbentuk kebahagiaan, misalnya dapat anak, dapat istri yang solehah, dapat kabar teman yang baik, teman-teman yang baik itu rezeki loh ya. Ada orang nyari teman tuh sulit banget ya. Jadi kayak penguasa dolim sekarang ini teman-temannya itu penjilat semua, makanya sulit sekali dapat teman yang baik itu sulit ya. Contohnya kayak Pak Wid ini ya. Jadi Pak Wid ini alhamdulillah dapat istri yang solehah, alhamdulillah dapat teman-teman yang baik, alhamdulillah dapat rezeki jabatan yang tinggi ya, manajer tingkat ASEAN ya, bahkan mungkin dunia ya. Dapat anak, ini yang baru ini, sampai sibuk ini Pak Wid. Nah ini alhamdulillah, makanya Pak Wid dalam kondisi apapun harus bilang alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Nah ini mungkin menurut pandangan manusia Ya. sepele. Gimana Pak Wid? Ya, alhamdulillah. Iya alhamdulillah ini. Jadi Pak Wid ini bertumpuk-tumpuk ini nikmatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi itu ucapan yang ya mungkin menurut manusia kelihatannya lip service. Tapi kalau hati kita itu langsung ke Allah, itu bukan lip service lagi. Allah yang Maha tahu ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan itu yang tepat gitu ya. Jadi ucapan alhamdulillah itu ucapan yang tepat, tidak salah gitu ya. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan, apabila aku mendapatkan nikmat berupa ilmu, maka aku mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi biasakan mengucapkan alhamdulillah, karena itu ucapan yang sangat disukai oleh Allah. Jadi ucapan yang disukai Allah itu memang semuanya banyak ya, mulai la ilaha illallah, kemudian banyaklah zikir-zikir itu banyak. Tapi yang luar biasa itu istighfar dan alhamdulillah. Jadi istighfar itu adalah sebuah bentuk pengakuan dosa atas hambanya ya, dan hambanya banyak dosanya. Dan alhamdulillah bentuk pujian ya. Jadi manusia itu harus memuji kepada Allah supaya tidak salah. Kalau memuji pada manusia itu banyak salahnya ya. Misalnya orang dikasih duit ya, oh terima kasih kamu hebat, kamu ini, boleh jadi bohong nih, boleh jadi pura-pura ya kan. Jadi orang-orang kaya itu ya, itu pujiannya ya, dipuji oleh bawahannya itu pura-pura, munafik kalau bahasa ini, kepura-puraan, tidak tulus. Dan ulama ya, ulama itu diikuti dengan orang-orang yang ikhlas. Jadi makanya kalau bisa melihat, jadi temannya para ulama itu biasanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang baik. Maksudnya temannya itu memang temannya ulama ya. Jadi ulama punya teman ulama atau orang-orang baik. Biasanya ulama yang baik itu diiringi dengan teman-teman yang baik. Tapi kalau ulama yang tidak baik, itu biasanya temannya penguasa, orang-orang dolim, orang-orang jahat. Nah, kalau ulamanya suka dengan teman-teman begitu, itu banyak penjilatnya. Ini salah satu bentuk kita bersyukur. Nah yang kedua, kita bersyukur terus-menerus, kita bisa istiqomah. Jadi perkara yang paling penting setelah takwa adalah istiqomah ya. Istiqomah ini salah satunya adalah kita insya Allah Sabtu ini terus-menerus ya. Makanya saya berusaha untuk tetap istiqomah meskipun belum yang ada, tak usahakan tepat waktu 5:30 ya. Bahkan saya sudah siap dari habis subuh langsung siap. Cuman menghargailah ya mereka-mereka yang masih ini ya, belum siap. Jadi nanti saya usahakan 5:30 itu langsung siap ya. Berapapun orangnya jalan. Dan ini ujian mencari ilmu itu begini ya. Dan ini jauh kalau kita bandingkan dengan dulu. Dulu saya ngaji itu jaraknya jauh, dari rumah ke masjid jauh sekali. Sampai bertahun-tahun ya. Kalau sekarang pakai Zoom aja masih telat ya. Ini hati-hati dengan niat. Niat itu mempengaruhi kondisi. Kalau niatnya nggak sungguh-sungguh, itu ada aja godaannya ya. Kemudian dalam ayat itu juga dikatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi dan janganlah kalian melupakan Allah. Jadi melupakan Allah itu bisa berarti tidak zikir, tidak atau melanggar aturan-aturan Allah, atau tidak tahu hak-hak Allah ya. Harusnya sholat nggak sholat, harusnya puasa nggak puasa, harusnya mencari ilmu nggak mencari ilmu, harusnya menangis karena Allah tidak menangis, itu namanya melupakan Allah ya.
Kalau melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Ya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang melupakan Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, jadi misalnya orang itu harusnya sholat. Sholat itu kan sebenarnya butuh dia, ya. Manusia itu sholat itu bukan Allah butuh manusia, bukan. Di dalam hadis Arba'in Nawawi ke-42 itu disebutkan bahwa andai kata manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir hidup di muka bumi ini dari kalangan jin dan manusia semuanya bertakwa, itu tidak menambah kekayaan Allah atau kekuasaan Allah. Jadi kita ini sebenarnya sholat, kita ngaji, kita dzikir, kita kita melakukan ketaatan untuk kita sendiri. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal gitu ya. Berbekal dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, ya. Yang ketiga adalah bahwa perkara hati ini, jadi saya akan mengupas kajian dari sebelumnya terus berkesinambungan ini, ya. Jadi malam Sabtu atau Sabtu pagi ini adalah bab tentang hati, dimana sekarang ini agak berat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqwa tata'allaqu bil qulub. Jadi takwa yang kita bicarakan tadi, ya. Jadi kita harus meningkatkan ketakwaan terus-menerus. Tata'allaqu bil qulubi, yakni berkaitan dengan hati, wal jawarih, dan berkaitan dengan anggota tubuh. Fana bada'u bima yata'allaqu bil qalbi, maka kita mulai dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Ida khutratun, ketika munculnya bersitan hati, yakrohuhallahu ta'ala min a'malil qulub, yakni yang Allah benci dari bersitan hati itu perkara-perkara yang mengganggu aktivitas hati. Jadi aktivitas takwa itu ada dua. Yang pertama anggota badan tubuh, ya. Yang kedua adalah hati. Hati ini bisa pikiran, bisa kolbi, ya, hati itu. Apa saja itu? Yakni al-kibri, jadi sombong atau kiber, wariya dan riya, ya, riya, pamer atau suka dipuji dan seterusnya. Wal hasad, dan hasad, ya, iri, ya, dengki, ya. Wal ujub ini merasa paling tinggi. Jadi makanya susunannya ini yang ujub ini agak berat, ya. Jadi itu penyakit-penyakit yang memang harus diketahui. Kenapa? Karena sepanjang hidup ini kita ditempeli oleh penyakit-penyakit ini, dan penyakit-penyakit ini itu adalah munculnya dari nafsu, ya, dari nafsu. Jadi nafsu itu oleh Allah ditanam di dalam diri kita. Jadi manusia itu punya namanya jasad, ya. Jasad ini al-jawarih, anggota badan tubuh ini, ya. Jadi anggotanya namanya kalau bahasa komputer itu hardware, ya. Hardware. Nah, kemudian softwarenya itu akal. Jadi akal itu enggak berbentuk, ya. Kalau Anda bilang begini, ini namanya otak atau kepala. Akal itu adalah proses. Hati ini juga proses. Kalau orang selama ini bilang hati kal jasadil wahid, itu hatinya itu maksudnya hati yang itu bisa bermakna bukan hati yang benda, itu bukan, ya. Itu hati benda itu kalau dalam hadis itu memudahkan aja, ya, karena orang diajak berpikir agak tinggi nggak bisa, ya. Makanya dimudahkan dengan bahasa-bahasa yang mudah. Itu hati, ya, bukan jantung atau tapi itu hati, pikiran dan hati itu sama, mirip lah, ya, beda bentuk tapi pada hakikatnya sama. Kalau hati ini berkaitan dengan nafsiyah, kalau pikiran berkaitan dengan akliyah, pada dasarnya sama. Nah, sifat sombong, riya, hasad, dan ujub itu menempel dalam pikiran dan hati, yang itu dipengaruhi oleh nafsu. Jadi nafsu itu sendiri adalah software, ya, sebagaimana juga akal. Jadi ini saya gunakan bahasa yang paling gampang supaya mudah difahami, ya. Jadi kalau komputer kayak HP ini, ya, HP ini bendanya itu ada pemonitor, ada kaca, ada
casing, ada apa ya, benda-benda yang bisa kita lihat ya, ada IC, ada SIM card dan seterusnya ya. Nah, softwarenya itu program, ada program Google Map, ada program penghapus virus, ada program aplikasi ya, aplikasi GoFood atau aplikasi Kebembem Food ya misalnya. Jadi kalau kita klik Kebembem itu nanti munculnya Kebuli ya, muncul lagi apa gitu, muncul lagi apa, itu misalnya begitu ya. Sayangnya Kebembem Food ini belum meledak ya. Nanti kalau meledak bahaya banget ya. Itu ya, jadi fa awwalu manazili fi ri'ayati taqwa ayat tu'as istimraron khuturiha. Jadi maka pertama kali fal awwalu manazil, maka fase pertama yang harus kita lakukan adalah ya fi ri'ayati taqwa, di dalam meriayah. Meriayah itu ngopeni kalau bahasa Jawa itu apa? Melayani takwa atau mempertahankan takwa, menjaga takwa. Ayat to'a yakni memutus istimror khuduriha, yakni terus menerusnya bersitan hati tadi, an kolbi, di dalam hati, al fauri yakni dalam bersitan tadi. Jadi kalau hati atau pikiran itu kita misalnya begini, contoh yang paling gampang ya, ketika kita sholat ya, Allahu Akbar, maka masih ingat Allah, tiba-tiba ada orang lain melihat datang, kemudian dalam pikiran itu, saya dilihat biar saya dikatakan khusyuk ya, biar saya dikatakan khusyuk agak lama gitu. Ini kan bersitan hati, dan itu sering ya. Nah ini kalau kita nggak obati bisa bahaya ya. Atau misalnya orang itu sholatnya lempeng aja, dikirnya astagfirullah, nggak sampai masuk hati, itu berbahaya banget. Itu dihirnya masuk dihir jasadiyah, sholatnya itu sholat jasadiyah ya, ucapan jasadiyah. Jasadiyah itu tidak sampai tidak sampai ke hati ya. Di dalam hadis lain dikatakan Allah tidak menerima ibadahnya seseorang yang lalai. Lalai itu kita sholat Allahu Akbar atau kita zikir tapi hati kita nggak nyambung kepada Allah. Jadi seperti kita itu badan saja yang yang gerak, tetapi hati kita itu nggak ada keterikatan dengan Allah, tidak ada idrok silabilah, tidak nyambung pada Allah. Ini tidak akan diterima. Tidak akan diterima itu maksudnya begini ya. Kalau ibadah tadi itu hanya gugur kewajiban. Jadi tidak dapat pahala, tetapi gugur kewajiban. Mungkin dapat kemurahan dari Allah dalam hal lain kali ya. Jadi karena kewajiban ini dilakukan, itu apabila kita tidak khusyuk dalam arti ingat pada Allah yang semestinya, itu akan berpengaruh pada nilai. Makanya sering saya sampaikan ketika seseorang itu sholat misalnya ya, entah sholat, entah ibadah haji, entah puasa, entah apa ya, maka itu sebenarnya pahalanya tetap pahala ya. Kalau pahala dalam pengertian yang pahala itu kan macam-macam ya. Ada pahala yang sifatnya mutlak dari Allah ya, ada pahala yang berlipat-lipat ya. Nah mungkin pahala yang tetap itu memang oleh Allah dikasih ya, mulai dari awal kan niatannya itu karena Allah ya. Jadi ibadah sholat, ibadah yang ada waktu awal dan akhirnya itu masih dapat pahala lah ya. Kayak sholat, kayak puasa, ibadah haji itu tetap dapat pahala. Hanya yang menjadikan dia itu tidak diterima itu artinya tidak dilipat gandakan gitu ya. Jadi tidak dilipat gandakan. Jadi kalau misalnya sholat maghrib nih misalnya, si A ini sholatnya itu biasa-biasa, jadi hanya badan saja, ya dia dapat pahala seperti itu aja. Tapi ketika si B ini sholatnya itu bisa mencapai khusyuk, taruhlah khusyuknya itu 20% lah ya, tidak 100%, karena 100% itu nggak bisa, sulit sekali. Maka dia pahalanya lebih besar daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi gugur kewajiban, dia dapat pahala tetapi tidak dilipat gandakan. Nah kalau syukur-syukur kita itu bisa khusyuk sampai 60%, 70%. Yang dimaksud 70%, 80% itu adalah begitu Allahu Akbar, kita sudah ingat pada Allah. Jadi ingat ini apa yang kita baca, apa yang kita pahami ya. Maka kita ingat pada Allah dan singkat kata seperti istilah ihsan ya, anta butullaha
ka'annaka tarahu fa ilam tastatika fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, seolah-olah. Jadi kita menghadirkan hati kita di depan Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Atas nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Tuhan yang memiliki seluruh alam. Itu dalam hati, ya. Dan seterusnya. Ketika kita bisa idrok silabila, ketika kita sadar bahwa di hadapan kita Allah dan kita bisa menjaganya sampai akhir sholat, ya taruhlah 80%, maka itu sudah luar biasa, ya. Baik, silakan kalau ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan.